Oke, kita akan melakukan pengamatan serangga terbang dan serangga tanah. Beberapa alat dan bahan yang harus disiapkan, kemudian dapat digunakan pada pengamatan ini, yaitu pertama adalah jaring serangga, kemudian ada nampan, ada plastik sampel untuk mengkoleksi serangga yang ditemukan atau didapatkan, kemudian tabel pertelaan yang sudah disiapkan oleh mahasiswa. Berikut pengamatan atau cara penangkapan serangga terbang yang akan diberikan contoh oleh asisten praktikum. Cara penangkapan serangga tanah yang akan dicontohkan oleh asisten praktikum. Sekarang adalah pengamatan serangga tanah. Jadi cara penangkapan serangga tanah adalah melihat serangga tanah yang berada di sekitar tanah, kemudian menggunakan jaring untuk menangkapnya. Nah, itu adalah serangga tanah yang didapatkan menggunakan jaring serangga. Kemudian serangga tersebut dimasukkan di dalam plastik sampel yang telah disiapkan, sehingga mudah untuk diamati kemudian untuk morfologi. Memasukkan serangga tanah sudah ada itu ke dalam plastik sampel yang telah disiapkan. Jangan lupa untuk mengikat atau merapatkan erat plastik sampel tersebut agar serangga tersebut tidak terbang atau keluar dari plastik sampel. Sama seperti serangga terbang tadi, lalu kemudian diletakkan pada nampan agar mudah dikoleksi atau setelah selesai penangkapan serangga, berikut cara untuk mengidentifikasi morfologi yang ada di serangga. Adalah cara untuk mengamati morfologi dari serangga tanah. Keluarkan serangga tanah dari plastik sampel. Serangga tanah yang didapat hasil koleksi tadi dikeluarkan dan diletakkan di tangan dengan cara memegang bagian kaki agar serangga tanah tadi tidak terbang atau pergi dari tangan. Apa yang harus diamati dari serangga tanah tersebut sama dengan serangga terbang. Hal yang perlu dilakukan pertama adalah melihat bagian kepala dari serangga terbang. Lihat antenanya, lihat kepalanya, ukur, lihat warnanya, lihat motif-motif atau corak yang ada di bagian kepala, dan lihat bentuknya. Kemudian, lihat bagian toraks atau bagian dada dari serangga tersebut, ukur, lihat warnanya, lihat corak-coraknya, dan lihat bentuknya. Kemudian pindah ke bagian abdomen atau bagian perut. Ukur bagian abdomennya, lihat coraknya, lihat warnanya, dan lihat bentuknya. Kemudian pindah ke bagian ekor atau di situ disebut embelan atau appendage. Lihat bentuknya, lihat warna, dan ukur jika diperlukan pada tabel pengamatan. Kemudian lihat tungkai atau bagian alat geraknya. Lihat bagian pahanya, femur. Lihat bagian ruas-ruasnya. Lihat bentuk, warna, dan ukur. Setelah itu lihat bagian sayap. Lihat bentuk, corak, dan ukur, serta warna, sehingga data dari pengamatan dapat lengkap. Kemudian tuangkan hasil pengamatan tadi pada tabel pengamatan. Kita lihat bagian tabel pengamatan atau kepala, ada antena, kemudian ada toraks atau dada, ada abdomen atau perut, tungkai atau alat gerak, sayap. Jangan lupa untuk mengukur panjang tubuh atau bagian-bagian organ tadi.
itulah hasil pengamatan dari serangga tanah yang sudah dilakukan. Jangan lupa untuk mendokumentasikan serangga terbang maupun serangga tanah pada saat pengamatan, sehingga apa yang diamati dapat mudah dilihat kembali.